Lanjut lagi ya. Nih kalau misalnya contoh kasus nih, gua lagi mau salip mobil putih. Gua ambil ancang-ancang sebelumnya. Nih seperti ini. Pas gua pindah jalur, pastikan gua langsung nyalip. Karena hal-hal kayak gini nih ngebantu juga untuk orang yang jalurnya kita ambil. Misalnya di jalur kanan tadi di belakang ada mobil, dia nggak terlalu ngerem panjang, paling cuma lepas gas. Beda kalau kita misalnya pindah jalur dulu, baru kita turunin gigi, baru kita mau berakselerasi, itu yang nggak boleh, dihindari lah. Oke, kita coba contoh misalnya kita agak kecepatan tinggi ya. Sekarang gue larinya 110. Oke, misal kalau lo mau ambil zigzag, mau lo ambil kiri ujung sana, lo pastikan di jalur sana itu kosong. Di depan bus sana pastikan kosong di jalur 1. Jadi lo bisa ambil kiri sana kosong, babat depan. Tapi pastiin hati-hati, jangan lo nebak-nebak. Kayak contoh nih, gue mau ngambil jalur 1, samping kontainer itu, pastikan itu kosong. Jangan gue tebak-tebak ambil kiri, baru ngeliat ada mobil atau enggak. Itu yang penyebab kecelakaan. Gimana caranya lo ngeliat sebelumnya? Lo ngeliat, makanya tadi gue bilang lo harus lihat dari sebelumnya nih. Kayak sekarang gue harus lihat jalur 1 ada apa, jalur 2 ada apa. Untuk apa? Misalnya gue memang terburu-buru, mau berakselerasi, mau agak ngebut, gue tahu, oh ya jalur sana tadi depan agak kosong, jalur 2 agak kosong, gue bisa langsung ambil kiri gitu. Nih misalnya kayak sekarang gue ambil kiri patah, gue udah lihat tadi kiri ini kosong banget, jadi gue bisa salip jauh. Itu contoh ya, jangan ditiru kalau misalnya ini. Tadi speed 3 rendah 80. Itu contoh kalau nyalip, lu udah harus tahu jalur yang lu mau ambil itu memang bener-bener clear areanya. Nih kayak ini gue mau ambil kanan sana, gue lihat tadi sana nih nggak ada mobil, gue ambil paling kanan langsung. Karena gue tahu tadi ada mobil situ Grand Max, dia jalannya pelan, jadi gue pasti bisa di belakang dia. Seperti itu. Itu contoh-contoh misalnya lu memang diharuskan ngejar waktu, ngebut, telat ke suatu tempat atau kemana, pastikan seperti itu. Itulah gunanya setiap lu nyetir mobil, mata lu jangan tertuju ke satu titik. Lu harus lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat situasi pergerakan mobil-mobil lain. Sebenarnya kalau lo udah bisa baca situasi pergerakan mobil-mobil lain, sudah lebih mudah. Karena rata-rata yang menyetir itu kan tipikal ya, ambil jalurnya pagi kalau memang semuanya tertib. Itu contoh-contohnya tadi kalau misalnya lo harus kecepatan tinggi, ngejar waktu. Ini kita ambil contoh lagi. Misalnya kita mau apa ya, ngebut lagi. Ini lari gue 120 kurang. Oke, ini karena di jalur kanan terus, misalnya lo lagi harus kenceng terus, gue udah lihat nih jalur kiri nomor 2 kosong, gue salip nomor 2. Misalnya nih contoh, ini mobil ambil kanan. Kenapa? Sebelum gue ambil tadi kiri, gue udah tahu di situ ada ruang. Misalnya mobil merah itu akan ke kanan, jadi lo pasti akan bisa keluar dari situ. Tapi jangan misalnya lo ambil jalur kanan ini, blek, berhenti,
udah deh, lo nggak tahu kemana-mana. Kebayang kalau lagi kayak gitu lo lakuin lagi speednya tinggi, itu nggak boleh, itu bahaya. Oke, tips dasar-dasar kalau lo memang harus mengemudi dalam kecepatan tinggi. Baiknya sih ya dihindarilah kecepatan tinggi, apalagi di jalan umum. Kalau lo memang mau punya hasrat untuk mengemudi kenceng, ya sewa sirkuit aja, latihan paling seharian 700-800 ribu terus puasnya tuh. Jadi sekarang tadi udah ada 2 tips ya gua kasih untuk menyalip dan berkecepatan tinggi. Nah, mengemudi kecepatan tinggi itu di samping tadi masalah dasar ya, jalanannya lo harus tahu, hafal. Itu yang gua anggap dasar. Jalanannya lo udah familiar ya, tracknya, rutenya udah familiar. Apalagi kalau misalnya musim hujan tuh banyak lubang dan segala macem, itu lo udah harus tahu. Kondisi mobil pastikan fit, lo familiar juga dengan mobilnya, dan posisi mengemudi lo juga pas. Tadilah spion, posisi duduk, posisi kaki, posisi sepatu, karena ada macam-macam. Ada orang yang nggak bisa nyetir dengan sepatu, nggak bisa dengan sendal, itu macam-macam. Dan pastikan kalau misalnya lo harus mengemudi kecepatan tinggi, jangan mudah terpancing untuk orang-orang yang mungkin kadang agak-agak ngajak pecicilan, ngajak lo mungkin balapan, ajak lo ngebut di jalan. Karena kalau lo sudah kemakan dengan mereka, biasanya kita akan emosi. Banyak perhitungan-perhitungan yang akhirnya kita abaikan, dari masalah mobil, lingkungan, situasi, keadaan. Itu kita udah kebawa emosi dan itu bahaya. Karena ingat, prinsip dasarnya lo menyetir itu, driver itu harus mengendalikan mobil, jangan mobil mengendalikan driver. Jadi pastikan benar-benar semuanya itu under control lo. Mobil itu benar-benar lo kuasain. Mau lo jalan biasa, mau lo ngebut, benar-benar mobil harus lo kontrol. Karena biasanya orang yang asal ngebut, nggak perhitungan, ketika ada hal sesuatu, entah ada orang yang mengambil jalur lo tiba-tiba, nggak mau ngalah, itu timbul kecelakaan di situ. Balik-balik lagi emosi, balik-balik lagi driver tidak mengendalikan mobilnya, tidak menguasai mobilnya. Itu dasarnya sih. Oh ya, ini gue bukan pakar, bukan apa ya, tapi gue lumayan banyak waktu dihabiskan untuk menyetir, jadi lumayan tahu, lumayan ngerti. Di samping juga sering banget baca literatur lah masalah di nyetir, tentang nyetir. Tapi kalau lo misalnya ada masukan lain yang lebih sharing, nanya, silakan aja ya, langsung lo komen. Biar kita, ini sebenarnya titipan juga dari temen, dari subscriber gua, temen yang pengen channel gua tuh ada semacam tips lah, tips yang simple aja nyetir, gimana kalau lo nyalip, gimana mendadak lo harus kenceng dikejar waktu. Itu hal-hal basic lah. Karena kayaknya kalau lo cari di channel YouTube yang untuk prinsip-prinsip dasar mengemudi banyak ya, udah ya, belajar parkir, belajar ini, belajar itu, ngepasin mobil. Asumsi gue sih udah pada tahu ya. Nah, gue coba kasih masukan ya tadi tuh, 2 hal tadi, menyalip. Karena gue sering ngerasain nyalip itu mobil ya kayak gitu, terutama nih kalau lu jalan di luar kota. Nanti kita coba buat satu video yang di jalan bukan non-tol ya, karena tuh ada trik-triknya juga.
beda lah dengan perlakuannya dengan di tol, karena di tol kan lebih kecepatan tinggi. Menyalip itu ada ini juga, karena banyak lah, nanti deh gue buatin di video barunya, terutama kalau lu perjalanan keluar kota. Perjalanan keluar kota itu juga nyalip bus, nyalip ini itu banyak tuh. Untuk yang tidak hati-hati, tidak memperhitungkan kecepatan, speed, ngerem, semuanya tuh nggak diperhitungkan. Apalagi misalnya lo pakai bukan mobil lo langsung